Baik, berjumpa kembali dalam materi teknologi multimedia. Salam sehat semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk mengikuti materi ini dengan konsisten. Kita masuk di minggu yang ke-8, Saudara ya. Minggu 8 materi teknologi multimedia kita akan bicara tentang kompresi data dan teks ya, kompresi data dan teks. Baik, saya agak cepat ya karena cukup banyak nih slide-nya. Secara umum gini ya, secara umum bahwa transformasi dalam komunikasi ya, dalam transformasi dan revolusi cara kita berkomunikasi di katakanlah 20 tahun terakhir ya, artinya eh, mungkin seusia Anda ya, seusia Anda, eh, terjadi perkembangan yang sangat cepat ya dalam komunikasi, khususnya kita masuk di era revolusi industri 4.0 ya, kita lagi masuk di 5.0. Ya, ini perkembangan yang cepat tentunya di internet gitu ya. Nah, berkembang internet juga berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi komunikasi multimedia. Ya. Nah, salah satu teknologi, salah satu pemicunya gitu ya, revolusi multimedia adalah teknologi kompresi data. Jadi bagaimana data yang semula sangat besar itu menjadi bisa diolah ya lebih gampang karena ada kompresinya ya, ada pengkompresnya gitu kan, kompresi data. Nah, jadi kalau pengertian kompresi kan mengkompres ya, memperkecil ukuran sebuah data. Nah, kenapa ini begitu penting ya? Tentunya karena eh, kapasitas yang disajikan dalam sebuah produk ya, eh, multimedia tentunya jumlahnya kan bertambah, ya, kontennya bertambah, gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang kapasitas, ya kalau kapasitasnya tidak bisa dikompres, ya tentunya harus penggal-penggal kan gitu. Dengan kompresi data, eh, ini bisa ditanggulangi gitu kan. Kalau sangat besar ya tentunya nggak sebanding ya, storage-nya kecil ukurannya besar gitu kan. Ini kan dengan kompresi tentunya bisa lebih fleksibel gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat dampaknya pada kompresi data ya tentunya mungkin sebagian dari Anda sudah mengetahui ya apa sih dampak dari teknologi kompresi data gitu kan. Gitu kan. Memungkinkan apa namanya penggunaan image gitu ya, audio, video pada website yang sebelumnya kan ya zaman-zaman mungkin 10-15 tahun yang lalu yang namanya web tuh nggak mengandung video ya. Kalau sekarang katakanlah kan di ruang web medsos saja kan video sudah sangat-sangat mudah untuk diakses gitu kan. Kita bisa ngupload, bisa download ya. Jadi kalau dulu kan zaman dulu masih teks ya. Kalau sekarang data multimedia telah memungkinkan digunakan pada web gitu ya. Kemudian TV digital ya, TV digital. Ya, saya TV sudah digital ya, jadi bisa akses tuh siaran digital sekarang. Nah, kalau sekarang kalau dulu masih domainnya di sekelompok kecil engineer gitu ya, data scientist, sekarang orang awam sudah bisa kompres video sendiri ya, kompres data sendiri. Ya. Katakanlah kalau kalau kita lihat ya contoh kompresi sederhana kan gini, menyingkat kata gitu ya, menyingkat kata ya yang digunakan tapi sebetulnya ini sudah umum ya. Jadi kata yang pakai YG gitu ya, dengan PGN gitu kan ya, untuk UTK gitu ya. Ya, itu kan kompresi umum kan sebenarnya, itu kompresi gitu ya, itu kompresi sebenarnya. Nah, eee, pengiriman data sekompresi dapat dilakukan kalau pihak sendernya yang melakukan kompresi dan pihak penerima memiliki aturan yang sama.
ya, punya aturan yang sama. Jadi, apa namanya, tipenya kudu sama gitu, Saudara, ya. Kalau nggak sama ya kadang-kadang ada yang ya contoh yang sederhana ya, dalam komunikasi data kan seringkali kita menyingkat kata-kata ya, menyingkat kata-kata gitu kan. Tapi ada dalam beberapa bahasa, eee, aturan penulisan itu nggak boleh disingkat ya. Contoh kalau Anda membuat skripsi nanti ya, beberapa terutama kami skripsi itu kan nggak boleh disingkat tuh, ya, Anda ketik untuk ya untuk gitu kan, yang ya ditulis yang gitu kan. Kenapa? Karena memang aturan penerima, si penerimanya punya aturan nggak boleh disingkat gitu, ya dalam aturannya. Jadi kompresi data juga harus melihat situasi kondisinya, ya seperti itu. Oke, jadi ini ada algoritma yang digunakan, betul ya Saudara ya? Jadi pihak pengirimnya kudu pakai algoritma kompresi data yang baku, gitu ya. Nah, pihak penerima juga menggunakan apa? Teknik dekompresi data yang sama dengan pengirim. Jadi data yang diterima dapat didekode gitu ya. Didekode itu dibuka kodenya kembali dengan benar. Itu maksudnya ya. Gitu. Kalau nggak sama, ya kita nggak usah buka gitu ya. Kita nggak usah buka. Nah, ini menjadi penting kenapa? Karena memang kebutuhan untuk mengkompresi itu menjadi kebutuhan yang sangat cepat ya, yang sangat penting ya. Bagaimana kecepatan pengiriman data ya tergantung dari kapasitas besar kecilnya datanya, Saudara. Ya, semakin besar data yang dikirimkan ya tentunya akan butuh bandwidth yang besar. Ya, itu jelas ya. Jadi kan ya, aturannya berbanding lurus ya, semakin kecil data ya tentunya pengiriman semakin cepat gitu kan. Semakin besar datanya ya pengiriman akan semakin lambat. Ya, berbanding lurus ya, gitu kan. Nah, teknik kompresi data ya bisa dilakukan terhadap data ya itu ada bisa data teks gitu ya, gambar, JPEG, PNG, TIFF, audio MP3 dan seterusnya lah Saudara ya, video MPEG dan sebagainya. Pokoknya semua data sekarang itu sebetulnya sudah bisa dikompres. Ya, kalau kita lihat perkembangannya kan sekarang malah sudah banyak online kompresor ya. Tuh banyak banget ya. Oke, nah sekarang kenapa sih kita harus mengkompres gitu? Kalau saya rangkum ya, kalau boleh saya rangkum ada 4 alasan pentingnya kita melakukan kompresi data. Ya, pertama yang tadi sudah saya singgung adalah menghemat storage space. Sudah jelas ya Saudara ya? Kalau datanya besar berarti butuh ruang penyimpanan yang besar. Dan kalau tidak dikompres, ini akan makan storage, gitu ya, space dari storage akan makan. Gitu. Nah, saya kalau bikin video itu biasanya dikompres ya, cari di online ya, kompres. Ya, itu tujuannya apa tujuannya? Ya, mengurangi storage, gitu, kapasitasnya. Jadi menghemat storage. Jelas ya? Oke. Yang kedua, mengatur waktu transmisi. Tadi ya berbanding lurus saya singgung. Kalau data yang kita kirim besar, otomatis waktu transmisi itu akan besar. Secara otomatis lah. Ya. Nah, yang tiga, proses transmisi dapat lebih progresif gitu, lebih cepat. Ya, progres transmisinya tuh saudara. Ya. Nah, yang keempat, mengurangi komputasi data. Nah, komputasi itu pemrosesan ya. Gitu kan. Kalau datanya besar, waduh, komputasi juga gede. Nah, ini 4 alasan pentingnya kita melakukan kompresi data. Jadi menghemat storage, kemudian mengurangi waktu transmisi dan progresnya, lalu mengurangi komputasinya. Nah, teknik kompresi ini mencakup 2 dasar algoritma. Yang pertama algoritma kompresi, yang kedua algoritma dekompresi, betul ya, Saudara ya? Kan kalau kita mengkompres itu kan dimampatkan gitu kan, Saudara, betul ya? Mengubah data awal menjadi data terkompresi, dimampatkan oleh kita. Gitu, dipres gitu kan. Kemudian algoritma dekompresi, itu dibuka lagi.
mengubah data terkompresi menjadi data yang aslinya gitu. Ya, kayak Anda nge-zip tuh Saudara ya, rar gitu ya, zip, unzip, nah gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu sebetulnya algoritmanya 2, ya. Jadi gimana kita ngompresnya, kemudian gimana kita mendekompresinya, itu seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana pengkodean. Kalau kita dengar istilahnya coding-nya, coding itu sebenarnya pengkodean, gitu kan. Jadi kalau Anda melakukan atau bikin program gitu ya, kita lagi ngoding nih, lagi ngoding tuh bikin kode-kode sebetulnya. Ya, bikin kode-kode yang nantinya kode-kode itu bisa dijalankan gitu ya, di-compile, di-running gitu kan, eksekusi menjadi sebuah perintah-perintah yang terstruktur gitu. Itu pengkodean. Sebetulnya yang namanya mengcoding itu mempresentasikan data ke dalam bentuk kode. Betul ya, Saudara ya? Jadi yang namanya kita ngoding itu adalah ngubah data, ya. Bagaimana sih kita pengen mencapai tujuan tertentu, ingin melakukan proses tertentu, tapi dikodekan gitu perintahnya. Sehingga memenuhi tujuan pengkodean. Jelas ya? Jadi kalau Anda ngoding seperti ini, kalau kita mau ngoding, oke ngoding. Yang mau dikoding apa ya? Sebenarnya tujuannya dulu kan, ada algoritmanya dulu ya. Tujuannya kita mau ngapain nih ngoding. Nah, kalau tujuannya sudah jelas, baru kita melakukan proses pengkodean, pengkodingan. Ya. Di antara tujuan pengkodean ya mendeteksi error, ya mengoreksi pada transmisi data. Lalu apa? Security gitu ya, mengamankan data gitu kan. Kemudian tadi mengkompres tadi ya. Ini di antara tujuan pengkodean ya. Tujuan pengkodean yang lain banyak lah ya. Kalau bikin aplikasi ya kita ngoding ya itu pengkodean gitu kan. Kode. Oke ya. Nah, beberapa algoritma ya itu hanya dapat dipakai untuk satu tujuan saja ya. Tapi secara umum sih sebetulnya sebagian besar algoritmanya sudah dapat untuk multifungsi. Ya, karena kalau kalau kita melakukan proses pengkodean gitu ya, algoritma pengkode dikatakan mencakup dua unsur dasar. Pertama encoding dan decoding, betul ya? Encoding dan decoding. Jadi kalau Anda melakukan proses mengompres itu sebetulnya di encoding gitu. Di encoding ngubah data real ke dalam bentuk kode. Nah, contoh yang paling mudah itu sebetulnya kan ada apa namanya? Barcode. Nah, itu barcode tuh ngompres kode sebetulnya. Itu pengkodean. Ya, bisa dibaca dengan apa? Barcode reader gitu. Gitu ya, gampangnya gitulah kira-kira. Nah, dekode itu ada decoding lah hasil dari encoding dikembalikan ke dalam data aslinya. Gitu. Nah, tujuannya banyak ya, nyimpen informasi dan sebagainya lah. Itu tujuan coding ya. Oke, yang sekarang kita lihat adalah apa sih jenisnya gitu. Jenisnya apa aja ya. Oke, yang pertama adalah dialog mode ya. Yang pertama adalah dialog mode. Yang pertama adalah ya, proses menerima data di mana pengirim dan penerima seakan-akan berdialog real time. Namanya juga dialog mode ya, berdialog gitu. Seperti pada contoh apa? Video conference gitu lah ya. Zoom, Zoom, Zoom. Nah, Zoom itu kan video conference ya. Gitu. Jadi si data yang dikompres itu harus berada dalam dalam batas penglihatan dan pendengaran manusia. Nah, gitu ya. Itu namanya dialog mode ya. Tadi katakan bahwa nggak lebih dari 150 ms ya, di mana ms untuk proses kompresi dan dekompresi ya. 10 milisecond ya, mentransmisi ke data dalam jaringan. Jadi memang ada intervalnya, saudara ya. Ada intervalnya. Kalau melewati batas interval yang ditentukan ya, proses kompresinya nggak jadi. Gitu kan? Lalu berdasarkan mode penerima data, kemudian ada retrieval mode. Nah, gitu ya. Retrieve. Kalau retrieve, penerima data nggak harus real time gitu ya. Si penerima datanya nggak harus nunggu. Kalau yang pertama tadi kudu sama-sama online gitu. Ya, sama-sama online.
Si pengirimnya online, penerimanya juga online. Nah, kalau yang mode kedua itu retrieval mode gitu ya, penerimaan data tidak dilakukan secara real time gitu kan. Jadi bisa dilakukan apa namanya fast forward ya, fast rewind di klien gitu ya, random access gitu ya. Jadi beda dengan yang pertama lah ya, kalau yang kedua nih, beda dengan yang pertama ya. Nah, kemudian kalau kompresi data berdasarkan outputnya itu ada lossy compression, pernah dengar ya? Lossy compression ya, lossy compression. Jadi teknik kompresi di mana data hasil dekompresi nggak sama dengan data sebelum kompresi, namun ya udah cukup bisa dipakai ya. Sebetulnya ini yang apa namanya, yang sering digunakan oleh kita sekarang itu ya lossy compression sebetulnya, gitu ya. MP3, streaming media, JPEG, MPEG dan sebagainya, ya. Kelebihannya apa? Gitu. Setelah didekodekan, itu ukurannya jadi lebih kecil, ya. Kelebihannya ukuran file lebih kecil dibanding lossless, namun masih tetap bisa dipakai. Ya, karena eee, kalau kualitas ya tentunya tidak sebaik data aslinya ya. Makanya kan memenuhi syarat, namanya memenuhi syarat tuh, oh masih kelihatan kok videonya gitu, masih kebaca kok teksnya, itu memenuhi syarat gitu ya. Jadi teknik ini biasanya apa? Motong ya, gitu kan. Jadi motong-motong data tuh Saudara ya, jadi nggak begitu berguna tuh dipotong gitu ya, dipotong. Gitu kan. Jadi memang yang penting, dia masih layak lah ya, gitu. Jadi image-nya berapa nih, image 12, 29 byte ya, dia kompresi data jadi sekian gitu ya. Jadi ada 80% rasio lebih kecil ya, tentunya gambarnya nggak sebagus gambar aslinya, tapi masih layak untuk dilihat gitu, masih kelihatan. Itu namanya lossy compression gitu ya, berdasarkan output-nya kan kalau Anda pakai online itu kan biasanya ada pilihan ya, mau berapa persen nih dari asli 100%, ya tentunya nggak terkompres dong, ya ukurannya. Kalau ukurannya diperkecil, itu pasti akan berdampak kepada kualitasnya, pasti akan berdampak, ya. Kemudian ya ini ada lossy ya, yang kedua ada lossless. Oke ya, contohnya apa? Ya kalau kita ngompres ngompres folder ya, zip, rar, dan sebagainya lah ya. Kalau ini sih Anda udah umum, udah make gitu kan. Biasanya dibutuhkan kalau data yang dikompres saat nanti datanya diekstrak, ya didekompresi itu datanya sama, gitu. Ya, ini kita nggak bisa pakai pakai yang lossy ya, Saudara, ya, harus menggunakan lossless gitu ya. Jadi datanya pokoknya nggak boleh ada yang hilang, secara kualitas harus sama dengan data aslinya, ya. Oke, ya, Mas ya. Kemudian datanya apa, digunakan ketika aplikasi nggak dapat mentolerir perubahan data, ya. Jadi kan hati-hati Saudara ya, hati-hati. Kadang-kadang kalau kita ngompres, saya makanya kalau folder tuh ya umum ya, rar, zip lah gitu kan, supaya apa, supaya memang dikompres tapi saat dibuka lagi, ya kayak aslinya ya, memang berkurang ya, tapi memang, kalau kita lihat sih nggak signifikan lah ya, paling sekitar 60-70% paling paling gede ya Saudara ya, jarang sampai 50% tuh jarang sekali ya. Gitu, apalagi pada image-image yang penting, yang butuh detail gitu. Itu nggak bisa dikompres pakai lossy, ya harus pakai lossless. Oke ya, nah ini beberapa algoritma lossless compression ya, ada Huffman code, ya, Golem dan sebagainya ya, Saudara ya. Nah, kemudian ada distorsi. Ya, apa sih distorsi itu, Saudara? Pernah dengar ya pasti ya distorsi ya. Distorsi itu biasanya kalau kita main sinyal audio ya, ada distorsi ya. Nah, kalau kita istilahkan dengan kompresi, distorsi itu adalah perbedaan antara data asli ya dengan data rekonstruksinya. Ini terjadi pada lossy compression ya. Kalau pada lossless kan nggak ada distorsi ya. Kalau
Saya apa namanya, menerjemahkan distorsi itu gangguan ya, distorsi itu gangguan. Jadi, semakin besar distorsi, rasio kompresi yang diperoleh semakin besar, ya. Distorsi yang besar menyebabkan kita penerimanya itu akan merasa terganggu, ya makanya ada istilah distorsi dengan data hasil rekonstruksinya. Ya hati-hati ya Saudara ya, karena gini, yang namanya kita mengirimkan data yang dikompres tuh, bukan cuma dari teknologi, apa namanya, software pengkompresnya ya, baik tidak sinyal saat pengiriman ini juga akan menentukan, ya, akan menentukan. Yang memang pada akhirnya yang menilai kualitas kompresi, LUZI itu manusia ya, manusia ini kira-kira, layak belum ya? Kadang-kadang kalau kita semakin mengkompresnya semakin gila-gilaan tuh nggak kelihatan gitu videonya ya. Mungkin yang penting audionya kedengeran deh gitu ya, gambar nggak begitu penting ya bisa gitu kan, ya tergantung dari tujuannya tadi ya. Makanya, sebagian software-software online itu menyediakan berbagai pilihan gitu ya, berbagai pilihan untuk kita melakukan proses tadi kompresi data, ada pilihan-pilihannya. Ya, jadi ini ada kriteria algoritma dan aplikasi kompresi data lah ya. Ini sih cepat aja. Kualitas data kalau diukuran lebih kecil, ya data tidak rusak untuk kompresi ilusi. Kecepatan, rasio tadi ya, gitu kan. Jadi kita lihat tujuannya dulu, gitu ya. Tujuannya mau mau lari kemana nih? Mau sama, ya tadi ya lossless gitu kan. Karena kalau lossy udah pasti ada yang berkurang, ada yang hilang, saudara ya, gitu kan. Jadi ketepatan pas dikompresi data, data hasil dikompresi tetap sama gitu ya, kompresi lossless. Jadi tinggal lihat lihat kebutuhannya saja. Nah, klasifikasi teknik kompresi, ini klasifikasinya. Ya, satu entropy encoding. Ya, istilahnya entropy encoding. Ini bersifat lossless ya. Lossless ya. Tadi kan ada lossy, ada lossless ya. Bersifat lossless. Jadi tekniknya tidak berdasarkan media dengan spesifikasi dan karakter tertentu, namun berdasarkan urutan datanya, sequence. Ya, statistical encoding nggak memperhatikan semantik. Ya, ini entropy encoding. Jadi datanya ori, saat diterima dibuka lagi ori datanya real, nggak ada perubahan. Ya, lalu ada search coding bersifat lossy, ada yang hilang. Ya, berkaitan dengan data semantik. Semantik itu arti ya, tulisan dan media. Jadi ya tadi ya, transformasi apa namanya yang bersifat-sifat apa namanya lossy ya, yang tadi sudah kita singgung di awal. Kemudian ada hybrid. Ah, hybrid nih saudara. Ini gabungan antara lossy dan lossless. Ya, JPEG, MPEG ini gabungan sebetulnya hybrid coding. Lossy murni enggak, lossless murni enggak dia. Ini hybrid ya. Betul ya? Karena kita terima gambar itu kan gini, pengen gambarnya jelas tapi ukurannya lebih kecil. Itu hybrid. Ya. Kalau kita main lossy kan gini, kalau ukurannya diperkecil, semakin kecil ya tentu semakin kabur gitu. Kalau kita bicara image ya. Kalau kita bicara image. Teks juga sama. Sama aja ya. Gitu. Baik. Ini ada teks data ya. Kalau teks data sih kayaknya Anda sudah mungkin pernah pernah sedikit kenal lah ya, apalagi kalau yang dari SMK gitu, informatika ya, itu kayaknya pernah atau sering dengar lah istilah ASCII ya, gitu ya. American Standard Code for International Interchange gitu ya, kalau nggak salah ya, ASCII code. Jadi representasi data ASCII. Setiap simbol kartu dalam 8 bit data, tahu ya. Jadi kalau 0000001, nah itu pengkodean tuh. Ya, ntar munculnya karakter apa gitu ya. Contoh, kalimat ini kompresi tersimpan dalam bentuk representasi sebanyak 12 kali 8 bit, 96 bit. Ya, kenapa? Karena 12 ya, setelah masuk space itu dihitung. Ya, maksudnya ya. Nah, ini mah contoh saja ya, saudara ya. Ini contoh saja. Contoh teknik kompresi teks. Ya, ada run length encoding. Ini bentuk teknik yang digunakan mengkonversi data besok karakter berulang. Jadi contoh data A, B, C, dan seterusnya gitu ya, 17 karakter. Gitu kan.
RLE tipe tipe 1 huruf sama dan sebagainya ya, ini adalah run length encoding ya. Jadi pengkodean dengan apa namanya, teknik, memanjangkan karakter ya. Lalu ada tadi ya, ada static Huffman coding ya. Ini yang menemukan ini gitu Saudara ya. Jadi ini dikompres, dianalisa, ya, dibikin pohon Huffman gitu ya. Ada hitungannya sih sebetulnya ya. Saya nggak akan bahas hitungannya karena akan cukup waktunya. Ya, dibuat pohon Huffman, pohon biner tuh saudara ya, root awal, nol, kiri, kanan, dan seterusnya lah. Jadi pohon biner. Pernah ya, bilangan tuh kalau begitu 01 sisa 1 itu pohon biner. Ya, nanti frekuensi terkecil akan dikerjakan lebih dulu, letakkan ke dalam leaf daunnya dan seterusnya gitu ya. Ada tangkai daun ya, gitulah pokoknya ada static Huffman coding. Silakan nanti Anda bisa cari ya, cari cara mengcoding menggunakan static Huffman coding gitu ya. Nah, ini ada contoh ya, sebuah kalimat terdapat huruf yang muncul dengan huruf A frekuensi sekian, B sekian, ya C sekian dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama algoritmanya adalah Huffman code ini akan mensorting dulu. Mensorting kemunculannya dulu. Ya, kemudian jumlahkan data berpasangan dari yang terkecil, maka kita mulai menjumlahkan terkecil ya. Huruf A, B ya, kemudian terus dan seterusnya ya. Dibuat ya, Saudara ya. Nilai kecil tempatkan sebelah kiri dan seterusnya lah. Ya, frekuensi 10, AB 12, D dan seterusnya. Ya. Ini ya, silakan nanti kalau Anda perlu untuk melihat ya, kemudian selanjutnya jumlahkan dua terkecil ya, C dan AB. Ya, dijumlahkan jadi 22 dan seterusnya dan seterusnya. Silakan nanti dilihat ya, sehingga akan menjadi apa namanya, akan menjadi biner nantinya Saudara ya. Ini jadi biner tuh frekuensinya 00 dan seterusnya. Ya, silakan nanti dilihat-lihat ya. Kemudian ketiga ada Shannon-Fano algorithm ya, dikembangkan oleh Shannon ya. Ini nama orang yang menggantikan setiap karakter dengan alternatif kode biner. Jadi kalau kalau kita lihat eh, kalau kita lihat banyak ya teknik dalam dalam kompresi teks, gitu ya, banyak sekali ini. Ya, oke ya, ini silakan nanti Anda lihat ya. Ini contoh-contoh saja ya. Jadi ada proses, ada apa? Terdapat kalimat ya, Malayalam Madam ya, muncul huruf 14 huruf. Urutkan tabel frekuensi tertinggi A6, E4 dan seterusnya ya. Membentuk binary tree maka perlu bagi urutan lagi ke kelompok satu, kelompok dan seterusnya, Saudara ya. Silakan nanti dilihat. Ya, ini ada 15 dibagi lagi ya, Saudara ya, 01 dibagi ini. Ya, sehingga menghasilkan kode ini. Ya. Kemudian ada adaptive human ya. Jadi apa namanya? Ada teknik yang lain lagi dari adaptasi daripada Huffman coding tadi. Ya. Algoritma Huffman tepat bila digunakan pada informasi yang bersifat statis. Sedangkan untuk informasi yang bersifat dinamis, ya, yang multimedia application, di mana data apa namanya yang akan datang belum dapat dipastikan kedatangannya, audio, video, ya, maka adaptive movement coding yang bisa dipakai. Ya, jadi memang kalau kalau kita ngitung gini ya, sebenarnya kalau kalau kita lihat video atau audio kan seringkali dinamis ya, gitu. Kalau data image ya itu sifatnya statis ya, ukurannya udah pasti. Tapi kalau data yang bersifat apa namanya dinamis ya kayak video, audio ya kita nggak bisa prediksi gitu ya. Makanya digunakanlah adaptive movement coding ya. Ya silakan nanti bisa dilihat-lihat ya. Kalau aplikasi kompresi sih Anda udah tahu lah ya. Ini ada zip gitu ya, ada zip ya ditemukan oleh Bill Gates gitu ya, udah lama sih ini ya. Kemudian apa namanya metode zipnya ya, ada shrinking, metode variasi dan seterusnya ya. RAR ya, jelas ya.
Ternyata RAR itu ditemukan oleh Eugene Rosal ya, sehingga disingkat RAR, merupakan singkatan Rosal Archive ya. Udah lama nih ya, udah lama banget kan. Oke ya. Nah, ini kira-kira pengkompresian data, Saudara, yang bisa saya jelaskan ke Anda ya. Silakan kalau memang diperlukan untuk mencari rujukan-rujukan yang lain ya untuk memperkaya wawasan ya, saya sangat menyarankan itu sehingga bisa lebih memberikan pemahaman kepada Anda. Baik, demikian saya cukupkan ya, pertemuan ke-8 ini. Selamat mengikuti dan mempelajari ya, semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.